Oke, baiklah. Selamat pagi, Bapak, Dek. Perkenalkan, Bapak, Dek. Nama saya Dr. James Matthew Darmadi Pardede yang hari ini bertugas di Poliklinik Pasundan. Ya. Nah, Bapak, Dek, pada pagi hari ini saya akan melakukan namanya pemeriksaan fisik alergi. Di mana di pemeriksaan fisik alergi ini saya akan mengecek keseluruhan tubuh Adek untuk melihat adanya tanda-tanda yang berhubungan dengan respons alergi. Nah, mungkin pemeriksaan ini tidak terlalu nyaman karena ada pemeriksaan seluruh tubuh, tapi saya akan mencoba sehati-hati mungkin, seprofesional mungkin ya. Apakah Bapak ada setuju? Hal pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan observasi terhadap pasien. Di mana di observasi terhadap pasien ini saya akan melihat ciri-ciri atau karakteristik pasien yang sudah di sini di poliklinik. Di mana saya bisa dilihat di sini pasien terlihat cara berpakaiannya normal. Intonasi berbicaranya mungkin sedikit kasar-kasar, sedikit tidak jelas. Juga terlihatnya pasien terdapat interaktif, tetapi juga pasien mempunyai gejala di mana pasien menekan dadanya dan juga terasa sesak nafas. Jadi itulah observasi yang saya lakukan pada pasien tersebut. Setelah itu, saya akan melihat pola pernafasan pasien, di mana bisa dilihat tadi pola pernafasan atau respirasi pasien terdapatnya retraksi, ya, di mana retraksinya berlebihan, mana dada pasien bisa terlihat berkembang dan tidak berkembang. Nah, selanjutnya saya akan melihat sirkulasi. Dan di mana di sirkulasi ini saya akan melihat kulit pasien, di mana saya bisa melihat apakah kulit pasien terdapat pucat atau ada kemerahan atau apa-apa, dan terlihat di sini pasien tidak memiliki abnormalitas pada sirkulasi darahnya, berarti dia itu normal. Nah, setelah melakukan observasi, saya akan bertanya kepada Bapak atau pasien tersebut. Oke, Bapak. Nah, Bapak, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bapak, untuk mengevaluasi seberapa parah keluhan anak Bapak ini ya, Bapak. Nah, menurut Bapak, keluhan anak Bapak ini itu sangat bisa dikatakan mengganggu aktivitas sehari-hari atau bagaimana? Kalau menurut saya, dok, ya, anak saya itu dia mengganggu banget ya. Karena ya keluhannya kan tadi dia sesak nafas dulu, sama nggak tahu, dok, saya dengar beberapa hari gitu kayak ada suara seperti itu, dok. Oh, jadi dia kalau saya tentunya mau bilang nggak bisa beraktivitas sama sekali. Iya. Oh, jadi nggak bisa pergi ke sekolah gitu ya. Oke. Jadi di tempat kita lihat di sini, Bapak seorang pasien mengatakan bahwa anaknya terlihat tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti masuk ke sekolah. Oleh karena itu, saya menentukan derajat penyakitnya sebagai derajat penyakit berat. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital untuk mengecek tanda-tanda vital pasien. Nah, setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, saya akan memeriksa terlebih dahulu beberapa aspek dari pasien. Jadi terdapat di sini. Saya akan mengecek kulit pada pasien tersebut, di mana bisa dilihat di sini. Saya akan menginspeksi apakah terdapat ruam-ruam atau kemerah-merahan pada pasien, dan terdapat permisi ya, Dek. Nah, terdapat di kulit pasien ini tidak terdapat ada ruam-ruam atau kemerahan. Yang selanjutnya saya akan melihat di kepala pasien, di mana di kepala pasien ini saya akan menganalisis rambut, di mana pada rambut ini saya akan menginspeksi apakah rambutnya terasa rontok atau tidak. Tentunya, Dek. Iya. Nah, terdapat ini tidak terdapat ada rontokan apapun.
Dan juga harus diperhatikan pada kulit kepala itu terdapat squama atau kemerahan atau apapun. Jadi itulah yang kita harus menginspeksi. Nah, selanjutnya setelah mengevaluasi kepala dan kulit, saya akan mengevaluasi wajah pasien. Di mana punten deh bisa di ini. Oke. Nah, saya akan menginspeksi mata terdapat pasien untuk melihat adanya lipatan infraorbital pada bawah mata pasien. Dan terdapat di sini terlihatnya normal-normal saja, tidak terdapat adanya edema. Nah, selanjutnya saya akan melihat allergic shiner. Kamera coba kasih lagi. Dimana allergic shiner ini saya akan melihat apakah ada bayangan gelap di daerah bawah mata pasien. Dimana biasanya allergic shiner ini biasanya terdapat bayangan, tetapi di sini tidak terlihat adanya bayangan di mata pasien. Dan selanjutnya juga saya akan menginspeksi adanya open mouth face, di mana open mouth face ini terdapat pada pasien yang bernafas dari mulut, dan terdapat pasien ini bernafas secara normal dari hidung. Nah, yang selanjutnya yang saya akan menginspeksi yaitu mata pasien. Di mana di mata pasien ini saya akan melihat adakah pembengkakan atau ada keadaan abnormal apapun yang disebutkan. Nah, yang pertama-tama yang saya inspeksi adalah sekret. Di mana di sekret ini, coba kamera bisa di sini, saya akan melihat sekresi dari mata tersebut. Contohnya air mata yang bersifat serous atau mukoid dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menilai palpabra, di mana palpabra ini saya akan melihat kelopak mata pasien di atas, apakah terjadinya pembengkakan pada kelopak mata. Yang selanjutnya adalah konjungtiva bulbi, di mana saya akan menilai, coba kamera di sini. Tolong deh bisa matanya. Ya. Apakah konjungtiva pasien itu terdapat berair atau ada keadaan normal apapun. Nah, yang selanjutnya ada konjungtiva tersal on eversion, atau saya akan menginspeksi apakah terdapat terlihatnya pembuluh darah pada konjungtiva pasien, apakah terlihat pembuluh darah tersebut pada konjungtiva atau tidak, dan lain-lain. Dan terlihat dari semua penilaian tersebut pasien terdapat normal. Nah, yang selanjutnya yang saya lakukan adalah pengecekan konjungtiva tarsal, di mana di konjungtiva tarsal ini saya akan mengecek bagian dalam kelopak mata pasien. Dek, tolong punten ya, saya mau mengecek kelopak mata Dek ya. Mungkin agak tidak nyaman ya, Pak Dek. Nah, Kak. Kamera. Jadi sini kita akan menilai adakah terdapatnya pembuluh darah yang tonjol ataupun infeksi atau dan bagaimana, dan terdapatnya tidak ada abnormalitas apapun. Nah, yang selanjutnya yang akan dievaluasi yaitu hidung pasien, di mana saya akan melihat kondisi hidung per pasien. Kamera coba didekatkan. Nah, di sini hidung pasien saya akan pertama-tama menilai sekresi dari hidung atau lendir dari hidung tersebut, di mana bisa dilihat tidak terdapat keluarnya lendir dan adanya lendir yang mungkin kelihatan abnormal seperti sekresi yang jernih atau yang serous dan lain-lain. Dan juga di sini saya menilai tidak adanya sniffing atau pemegangan tangan pasien kepada hidung pada saat pilek lah contohnya. Nah, selanjutnya saya akan menilai kalau ada nasal crease, di mana nasal crease ini memiliki hubungannya dengan sniffing tadi. Coba bisa ditekankan, di mana nasal crease bisa dilihat pada tengah bagian hidung pasien, di mana kalau puntennya deh, di mana kalau secara normal kalau ada yang abnormal terdapatnya nasal crease, tapi di sini tidak ada dan bisa dinyatakan normal. Nah, selanjutnya juga saya akan menilai pernafasan lewat hidung. Adek, tolong bisa bernafas lewat hidung, Adek. Lewat hidung. Dan terdapatnya normal.
pada saat pernapasan dari hidung. Nah, selanjutnya saya akan menilai area mulut, di mana di area mulut ini saya akan menilai area mulut di kita. Nah, pertama-tama saya akan menilai bibir pasien. Terdapat adanya kemerahan atau contohnya ada kekeringan, ada pecah-pecah dan terlihat di bibir pasien terdapat normal dan warnanya juga normal. Nah, selanjutnya saya akan mengecek apakah palatumnya meningkat dan pasiennya ini terdapat normal juga. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan alat ini untuk mengecek keadaan lidah pasien. Coba kamera. Dengan menggunakan alat ini, saya bisa mengecek inspeksi dari lidah pasien. Ada yang bisa tolong laksanakan ini? Nah, lebih panjang. Buka mulutnya? Oke. Nah, bisa dilihat dari sini di mana lidah pasien tidak terdapat adanya kemerahan dan juga atau becak-becak apapun. Oke, setelah itu, setelah memeriksa lidah, saya akan langsung memeriksa pada bagian leher. Di mana di bagian leher ini saya akan memeriksa adanya retraksi suprasternal, di mana pada saat pasien bernafas, ada yang bernafas secara normal. Kamera coba, secara normal bernafas saja. Nah, terdapat tidak terletaknya adanya retraksi pada suprasternal pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi toraks. Di mana inspeksi toraks ini saya akan menentukan pertama-tama yaitu bentuk toraks bagian pada pasien. Coba adek berdiri, duduk dengan tegak. Jadi terdapat di sini bentuk dari toraks pasien terdapat normal, tidak terdapatnya ada barrel chest atau dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada dada pasien. Nah, yang selanjutnya saya lakukan yaitu auskultasi dari paru-paru, di mana saya akan menggunakan stetoskop ini untuk menginspeksi paru-paru pasien. Puntennya, adek. Nah, saya mendengar pada dada atau paru-paru pasien terdapatnya bunyi pada pasien atau bunyi klik-klik dan juga terdapatnya pernafasan yang tidak adekuat, yang sangat sporadik. Nah, selanjutnya yang saya lakukan yaitu menginspeksi jantung pada pasien, di mana saya bisa mendengarkan adanya nada yang irregular atau regular. Punten ya, Dek. Nah, terdapatnya regular di sini. Yang selanjutnya ada inspeksi abdomen. Ada bisa membuka bajunya lagi ke. Nah, oke. Menginspeksi abdomen. Punten ya, Dek. Nah, untuk apa? Ini untuk menginspeksi adanya bau sal atau suara pada dari abdomen. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengecek ekstremitas pada pasien. Adek bisa tolong? Oke. Mengecek ekstremitas, apakah bisa dilihat di sini terdapat pucat atau kemerahan atau apa-apa, dan bisa terlihat tidak ada pucatan apapun. Dan untuk terakhirnya saya akan melakukan capillary recruitime atau tes CRT, di mana bisa mengambil salah satu ujung jari pasien dan menekan untuk melihat naik kembalinya aliran darah pada ujung tangan pasien. Dan ini terlihat normal karena di atas 2 detik. Ya. Oke, baik Bapak. Jadi sudah selesai pemeriksaannya pada hari ini. Jadi dari pemeriksaan yang saya sudah lakukan tersebut, saya bisa
berkesimpulan bahwa anak bapak mengalami namanya asma, di mana tadi saya sudah mengamati menggunakan stetoskop, di mana anak bapak tersebut mempunyai suara-suara mengit dari dada dan juga sesak nafas yang ada sudah alami. Dan juga tadi pada saat pemeriksaan TTP saya juga menilai bahwa nilai respirasi anak bapak itu ketinggian ya, yang merupakan 33. Jadi saya menempatkan penyakit AD menjadi asma ya. Mungkin kami akan melakukan pemeriksaan penunjang yang lainnya dan pada akhirnya bisa menegakkan pengobatannya. Bapak, apakah Bapak punya pertanyaan? Baiklah. Terima kasih Bapak telah mengunjungi Poliklinik Pasundan. Kita mungkin langsung saja ke pemeriksaan selanjutnya ya Bapak. Terima kasih. Nah.